Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari UIN Raden Fatah Palembang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf. Kami dari kelompok 6 beranggotakan 4 orang. Yang pertama Putri, kedua Silpi Dwi Indriani, yang ketiga Aulia Citra Susila, dan yang terakhir Aldi Setiawan. Adapun materi yang akan kami sampaikan tentang Perikatan Islam berbasis bagi hasil. Musyarakah atau syirka berarti percampuran atau persekutuan. Yang dimaksud dengan percampuran di sini adalah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain, sehingga sulit untuk dibedakan. Secara terminologi, syirka berarti kerjasama antara dua orang atau lebih dalam suatu usaha dan konsekuensinya ditanggung secara bersama. Adapun para ulama berpendapat bahwa hukum syirkah yaitu boleh. Pasal 20 ayat 3 kompilasi hukum ekonomi syariah menyebutkan bahwa syirkah adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, kepercayaan dalam usaha tertentu, dan pembagian hasilnya berdasarkan nisbah yang telah disepun. Rukun dan syarat musyarakah atau syirkah. Yang pertama, kedua belah pihak yang berserikat dengan syarat akil balik memiliki kemampuan dan kompetensi dalam memberikan ataupun menerima kuasa perwakilan. Yang kedua, barang yang menjadi objek atau modal dengan syarat barang berupa modal mitsli, yaitu barang yang bisa ditimbang ataupun bisa ditakar, memiliki sifat dan jenisnya yang sama. Modal terkumpul dahulu sebelum melaksanakan akad. Yang ketiga, syigat. Syigat itu dengan syarat lugas dan menunjukkan adanya bukti izin dalam pengelolaan dana. Nah, di sini adapun hukum syirkah ataupun musyarakah terdapat dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 12. Yang kedua, hadis Abu Daud yang disahihkan oleh Al-Hakim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aku adalah pihak ketiga dari dua orang berserikat selama mereka tidak mengkhianati pihak lainnya. Jika salah satu pihak berkhianat, aku keluar dari mereka." Dan yang terakhir, kaidah fikih. Segala bentuk transaksi muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silpi Dwi Indriani, NIM 1910604016. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis syirkah. Yang pertama yaitu ada syirkah amlak dan syirkah ukut. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai syirkah amlak, yaitu lebih dari satu orang yang memiliki barang tersebut tanpa ada akad disebabkan oleh dua penyebab. Yang pertama yaitu ada syirkah amlak ikhtiari, yaitu dua orang yang menerima hibah, wasiat, dan wakaf. Yang kedua yaitu adalah syirkah amlak jabari, harta warisan dari mendiang orang yang telah meninggal. Dan syirkah ukut yaitu transaksi atas kerjasama dalam penanaman modal dan bagi hasil. Yang kedua yaitu ketentuan musyarakah. Yang pertama yaitu harus ada kesepakatan dari kedua belah pihak dengan bukti adanya ijab akad atau kontrak. Yang kedua, pihak-pihak tersebut harus paham mengenai hukum. Yang ketiga, harus ada objek akadnya. Yang keempat, ada biaya operasional. 3. Hal yang membatalkan syirkah, yaitu ada yang membatalkan secara umum dan ada yang membatalkan secara khusus. Pembatalan secara umum yaitu seperti meninggalnya salah seorang syarik, ada yang murtad, dan bahkan salah satunya ada yang gila. Sedangkan pembatalan secara khusus yaitu harta syirkah itu rusak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Citra Susila dengan NIM 1910604005. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu mudharabah. Mudharabah itu adalah akad yang terjadi antara satu pihak dengan pihak yang lain, di mana satu pihak yang menanggung beban suatu harta tersebut dan pihak yang lain juga memperjualbelikannya.
Nah, di sini sudah ditentukannya dengan syarat-syarat ketentuan yang ada di dalam mudharabah. Adapun dasar hukum mudharabah yaitu dalam hadis Ibnu Majah menjelaskan Rasulullah pernah bersabda yang artinya ada 3 hal di dalamnya terdapat keberkahan. Yang pertama itu jual beli secara bersungguh-sungguh, yang kedua itu adanya sistem mudharabah atau mudharah, yang ketiga yaitu kita mencampurkan gandum dengan tepung. Dengan ini kita untuk makannya di rumah, bukan untuk diperjualbelikan keluar. Hadis riwayat Ibnu Majah. Selanjutnya itu ada rukun dan syarat mudharabah. Nah, yang pertama itu adanya dua belah pihak, yang satu pihak penyedia dana dan juga pihak kedua yaitu pengelola. Ada pula itu adanya terjadinya ijab kabul antara dua belah pihak. Yang ketiga ada modal. Yang keempat itu adanya seseorang yang mengelola. Yang kelima itu adanya terjadinya keuntungan. Terus adanya kedudukan mudharabah. Mudharabah ini memiliki 2 kedudukan, adanya yang sah dan juga yang tidak sah. Maksud dari yang tidak sah yaitu kita meminjamkan jaring kepada orang lain dalam artian pinjamlah jaring saya, nanti hasilnya kita bagi 2. Maka di sana tidak terjadinya sistem mudharabah, karena seharusnya yang terjadi itu adalah mudharibnya itu mendapatkan upah yang umum atau upah khusus dari suatu hasil yang dia peroleh. Adapun yang selanjutnya itu hukum mudharabah yang sah. Maksudnya di sini mereka menggunakan atau menerapkan rukun dan syarat yang telah saya jelaskan tadi. Maka di sana dapat dikatakan bahwasanya sistem mudharabahnya sah. Mudharabah dapat dibedakan menjadi 2 bentuk transaksi, yaitu mudharabah mutholakah, yaitu penyerahan modal secara mutlak tanpa syarat, bekerja bebas mengelola modal untuk usaha apapun yang mendatangkan keuntungan dan daerah manapun yang ia inginkan. Mudharabah bentuk ini lebih memberikan keleluasaan untuk mengelola modalnya, tidak terbatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, kawasan, bentuk pengelolaan, dan mitra kerja. Yang kedua adalah mudharabah muqayyadah, yaitu penyerahan modal dengan syarat-syarat tertentu. Dalam pengelolaan mudharabah dibatasi dengan spesifikasi jenis usaha, waktu, tempat usaha tertentu sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Baik, itu saja yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya minta maaf kepada Allah. Saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.